Di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal dan Wakil Gubernur Lampung Dr. Jihan Nurlela, perbaikan infrastruktur khususnya jalan menjadi perhatian tersendiri. Hal ini dilakukan untuk mendukung roda perekonomian dan menaikkan pendapatan asli daerah dari seluruh sektor. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi BMBK Provinsi Lampung menyebutkan pada akhir tahun 2025 ini ada kenaikan persentase jalan mantap di ruas jalan Provinsi Lampung menjadi 80%. Progres jalan mantap selama 2025 ini sebentar lagi akan kami luncurkan datanya bersama dengan peringatan Hari Jalan, sebab saat ini masih dalam proses perhitungan. Diketahui status jalan mantap milik Provinsi Lampung baru 78% di tahun 2024. Maka di 1 tahun pertama masa jabatan Gubernur Rahmat Mirzani Jausal mengalami kenaikan 2% menjadi 80%. Ruas jalan provinsi yang belum tersambung ada 3 ruas, yakni di Kabupaten Tanggamus, yaitu di Ruas Putih Doh, Ruas Umbar Putih Doh, Ruas Simpang Kuripan Umbar dengan panjang sekitar 5 km dan 2 km. Lalu ada 1 ruas jalan provinsi yang belum tersambung, yaitu di Blok 9 Sangi sepanjang 18 km. Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M. Taufikullah mengatakan, selama tahun 2025 ini, total ada 52 paket perbaikan ruas jalan provinsi di Provinsi Lampung, dengan panjang jalan yang dimasukkan dalam alokasi anggaran perbaikan sepanjang 69,93 km. Baik, hari ini kita di desa apa ini? Di ruas Sukamara Kuripan, ruasnya ya, Sukamara Kuripan panjangnya 21 km. Rusaknya sekitar 4,5 km. Tahun ini kita anggarkan 8 miliar, hanya dapat 1,5 kilo. Masih ada 3 kilo lagi yang belum selesai. Dan secara bertahap insya Allah sesuai dengan anggaran-anggaran nanti kita selesaikan ini. Terkait dengan ini, terkait dengan tadi jalan yang belum tersambung, di Provinsi Lampung ada beberapa ruas yang memang belum pernah tersambung. Ya, ada di Tanggamus dan sebagian ada di Waikana. Yang di Tanggamus ini ada 3 ruas, ya. Putih Doh, Umbar Putih Doh dengan Simpang Kuripan Umbar. Yang panjang itu yang masih panjang sekitar ada 5 kilo sama 2 kilo lagi lah. Jadi ada yang masih belum tersambung begitu. Secara bertahap janjinya Pak Gubernur tadi kita akan sambungkan karena memang kita butuh nama. Satu lagi yang Blok 9 Sanggi. Ya, Blok 9 Sanggi itu ada 18 km di sana yang masih belum tersambung. Tapi kalau Blok 9 Sanggi karena masih pinjam pakai dengan kehutanan, jadi kita masih dalam proses. Kita bergerak ke sana juga belum boleh. Begitu. Sebelum ada sign dengan kehutanan, pinjam pakai kehutanan. Lalu Pak, dari 2 ruas ya Pak, yang di sini sama yang di sana tadi itu kenapa dipilihnya di daerah ini sih Pak? Apakah ada komoditi tertentu? Kalau di tempat tadi itu kan jelas ya Pak ada potensi pariwisata. Kalau yang di sini apa Pak? Yang di sini nyambung Mbak. Ini dari tadi 4 kecamatan tadi, mulai dari Limau, Cukubalak, terus Kelumbayan dan Kelumbayan Barat. Itu kalau misalkan mau ke Bandar Lampung ini lewat sini. Kalau lewat tadi yang Kota Agung Simpang Kuripan itu muter dia. Terlalu jauh dia muternya. Gitu. Kalau ini shortcutnya di sini yang paling dekat. Kalau ini menjadi pilihan, kita nggak membedakan ruas sih, semuanya ruas memang kita harus tangani karena itu kewajiban kita. Begitu. Nah, ini rusaknya masih 4,5 kilo tadi, kita baru selesai. Tahun ini kita bisa kali ini selesai 1,5 kilo, masih 3 kilo PR kita. Begitu. Secara bertahap kita laksanakan. Jadi kita nggak bedakan semua Provinsi Lampung ini harus kita selesaikan perbaikan ruas. Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung, Dr. Jihan Nurlela, memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung terus berjalan melalui satuan kerja terkait.
Pemerintah provinsi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kualitas jalan, jembatan, dan sarana pendukung pertanian dan kebencanaan. Pemprov Lampung tidak tinggal diam terhadap berbagai laporan masyarakat terkait infrastruktur, khususnya soal kerusakan jalan. Beberapa kajian menunjukkan tata kelola infrastruktur di Lampung masih belum optimal. Bahkan laporan masyarakat mengenai kerusakan jalan meningkat signifikan dari hanya 1 laporan pada tahun 2020 menjadi 107 laporan pada tahun 2024. Didampingi oleh Bupati Lampung Tengah dan Wakil Bupati Lampung Tengah. Ini adalah suatu harapan yang besar bagi masyarakat akan pembangunan selanjutnya yang lebih baik. Dan masyarakat tadi sudah menyampaikan testimoninya sangat senang terhadap pembangunan jalan di ruas ini karena sudah hampir lebih dari 20 tahun nggak dibangun, dan alhamdulillah Bapak Gubernur terima kasih banyak sudah memberikan atensinya kepada masyarakat Lampung Tengah untuk membangun jalan di ruas Banda Jaya. Ya. Untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan sejumlah langkah sistematis dalam meningkatkan tata kelola pemeliharaan jalan dan infrastruktur lainnya. Pemprov Lampung akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar proses pembangunan berjalan efektif dan sesuai dengan target. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, ini bukan hanya sebagai simbol dimulainya pembangunan fisik, tapi juga awal dari komitmen kami untuk membawa perubahan yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari visi besar bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas, kami berkomitmen Bapak Ibu sekalian untuk mendukung asta cita dari Bapak Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Prabowo Subianto. Ada 8 misi besar yang beliau usung seperti memperkokoh ideologi Pancasila, meningkatkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi, serta membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Dan kami paham, kami sadar untuk membangun desa, membangun ekonomi desa perlu adanya konektivitas yang baik, perlu adanya infrastruktur jalan, jembatan yang baik, betul. Sehingga hari ini kami mulai mewujudkan satu persatu, mulai mengebut. Artinya apa ya? Saya dan Pak Gubernur baru bekerja di minggu kedua, yang dalam artian ini adalah perencanaan, sebetulnya perencanaan periode lalu ya Pak Asisten, betul ya. Tetapi karena atas kooperatif dari pemerintah yang lalu, dalam hal ini Bapak PJ Gubernur, dan kami mempunyai niat untuk menjemput bola bahwa program-program Mirza Jihan ke depan harus segera diakselerasi, maka kita jemput bola duluan. Pada saat itu walaupun belum dilantik, kita rapat dengan Pak Asisten dan jajaran untuk menyelaraskan program kerja visi misi Lampung Maju menuju Indonesia Emas dari Gubernur Mirza dan Jihan. Hadirin yang berbahagia, pada tahun 2025 pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan sebagai kewenangan Provinsi Lampung. Dari alokasi anggaran tersebut untuk Kabupaten Lampung Timur sendiri ada 5 kegiatan penanganan jalan. Yang pertama ada rehabilitasi jalan ruas Metro sampai dengan Tanjung Kali, rehabilitasi jalan ruas Tanjung Kali sampai dengan Pugung Raharjo, dan pemeliharaan berkala jalan ruas Kota Gajah sampai Gedung Dalam. Terus kemudian yang keempat, pembangunan duplikasi jembatan Wais Kampung sampai dengan Kibang, dan rekonstruksi jalan ruas Jabung sampai dengan Seputis Labuan Maringgai yang hari ini kita laksanakan di Kabupaten Lampung Timur, yang nilainya 10,8 miliar rupiah. Dan ini merupakan kegiatan yang masuk dalam program hasil terbaik cepat. Izin Sultan, penting bahwasannya kita bekerja, saya belum dilantik pun yang ditagih oleh masyarakat adalah berkenaan tentang jalan. Begitu juga dengan Ibu Bupati dan semuanya jajaran. Memang jalan menjadi fokus utama kami, PR besar yang harus kita sama-sama tuntaskan. Untuk itu mohon doanya, mohon untuk dapat dikawal dengan baik apa yang menjadi niat program kerja kami, segera terlaksana dan segera terakselerasi semuanya dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Memang membangun Provinsi Lampung ini adalah membangun hal yang sangat kompleks.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.